Selamat malam. Malam ini kalau kamu kebetulan lagi rebahan sambil dengerin kita, coba deh tarik napas pelan-pelan. Sangat bisa dipahami kalau malam ini kamu ngerasa capek banget. Iya, benar. Silakan ambil posisi yang paling nyaman. Nggak ada tuntutan apa-apa di sini. Kan hari ini tuh Minggu 10 Mei 2026 ya. Kita baru aja ada di penghujung cuti bersama, terus bertepatan juga sama rangkaian perayaan Hari Keluarga. Mm-mm. Libur panjang yang harusnya bikin rileks ya. Nah, itu dia ironisnya. Momen liburan yang di atas kertas tuh dirancang buat memulihkan diri, nyatanya, di realitanya, seringkali justru bikin kita kehabisan napas. Secara mental dan pastinya secara sosial. Betul banget. Kadang liburan keluarga itu menuntut performa emosional yang jauh lebih berat dari hari kerja biasa kan. Ada ekspektasi buat selalu senyum, selalu nimbrung obrolan. Iya, kayak ada keharusan tak kasat mata buat selalu hadir seutuhnya. Makanya, penyelaman mendalam atau deep dive kita malam ini benar-benar didesain sebagai ruang aman buat kamu. Bayangin isi kepalamu sekarang tuh kayak jalan tol yang penuh mobil ngebut. Bising dan cepet banget. Bener. Malam ini, kita mau keluar dari jalan tol itu, parkir sebentar di pinggir jalan yang sepi, dan ya matiin mesinnya. Kita bakal bedah satu makalah psikologi yang luar biasa komprehensif, judulnya Saat Hidup Melambat, Kamu Bertemu Dirimu. Judul yang sangat puitis tapi basisnya murni sains ya. Makalah ini ngebahas psikologi di balik gerakan slow living dan hubungannya sama kesadaran diri. Tujuannya bukan buat ngasih kamu tugas baru yang ribet kok. Kita cuma mau bantu ngurai benang kusut di kepala pelan-pelan. Jujur aja waktu aku baca tumpukan sumber buat topik ini, rasanya kayak ditampar pelan-pelan gitu. Kayak, wow, pantesan aku sering ngerasa bersalah kalau lagi duduk diam. Makalah ini nyorotin satu konsep yang disebut Trinitas Tirani abad 21. Iya, Trinitas Tirani. Konsep ini tuh nyebutin 3 hal yang diam-diam kita dewakan setiap hari, yaitu kecepatan, efisiensi, dan produktivitas. 3 kata yang kayaknya jadi mantra orang modern ya. Benar. Dan yang agak menakutkan dari sumber ini adalah bagaimana kesibukan itu udah berubah wujud. Kesibukan bukan lagi cuma karena kerjaan kita banyak, tapi udah bermutasi jadi kayak simbol status. Kayak tanda kehormatan gitu ya. Tepat sekali. Bayangin kamu ketemu teman lama, terus ditanya kabar, kalau kamu jawab, wah lagi gila-gilaan sibuknya nih. Sadar nggak sadar, ada semacam validasi sosial yang masuk ke ego kita. Wah bener juga, kayak ada kebanggaan tersendiri. Banyak hal sih, kita kayak secara sukarela masang kelelahan kita tuh layaknya medali di dada. Tapi waktu aku lanjut baca fakta biologisnya di makalah ini, harga yang dibayar sama tubuh kita tuh mengerikan banget kan? Sangat mengerikan. Tekanan buat terus bergerak cepat ini secara harfiah mengubah arsitektur otak kita. Maksudnya ngerubah cara otak bekerja secara fisik. Iya, benar-benar ngerubah cara otak memproses realita. Ini masuk ke ranah neurologis dasar. Jadi, otak manusia itu punya bagian kecil yang namanya amigdala. Amigdala ini fungsi utamanya sebagai detektor ancaman paling primitif. Alarm bahaya kita lah, ibaratnya. Oke, alarm bahaya. Masalah malah amigdala ini nggak bisa bedain mana ancaman fisik yang beneran ancam nyawa dan mana ancaman sosial buatan. Di kehidupan kota yang serba ngebut, ini ada polusi suara, notifikasi yang nggak berhenti, tuntutan multitasking, amigdala kita tuh nyala terus-menerus. Berarti waktu aku ngerasa kewalahan balas pesan grup keluarga atau ada email kerjaan masuk di hari libur, Otakmu menerjemahkan bunyi notifikasi itu layaknya kamu lagi didekati predator di hutan. astaga, jadi otakku beneran ngira aku lagi mau dimangsa. Secara kimiawi, iya, persis kayak gitu. Tubuhmu nggak peduli tuh macan tutul atau bosmu yang ngechat. Responsnya sama, tubuh langsung masuk ke mode tempur atau lari, fight or flight. Kelenjar di ginjalmu bahkan memompa aliran darah pakai hormon stres kayak kortisol dan adrenalin. Wow, pantes rasanya deg-degan dan tegang terus. Betul, kalau kejadiannya cuma sesekali, aman-aman aja. Tapi karena ritme hidup kita sekarang super cepat, banjir kortisol ini terjadi non-stop. Kita seakan hidup di kondisi darurat permanen. Dan ujung-ujungnya, untuk ngelindungin sistem tubuh yang kelebihan beban, otak ngelakuin langkah drastis. Langkah drastis gimana maksudnya? Otak memutus sensitivitas kita. Kita dijatuhkan ke dalam mode autopilot atau mode otomatis. Mode autopilot. Waktu baca bagian ini, aku langsung keingat satu pengalaman yang mungkin kamu yang lagi dengerin juga pernah ngalamin.
Pernah nggak sih kamu nyetir atau jalan kaki pulang ke rumah sehabis hari yang panjang banget? Mm-mm. Terus tiba-tiba kamu udah muter kunci di pintu rumah. Tapi kamu nggak inget sama sekali proses perjalanan tadi. Kayak, kok aku udah sampai sini aja? Iya, ngeblank gitu aja perjalanannya. Benar. Kamu nggak inget wajah orang yang papasan, nggak inget warna langit sore tadi. Semuanya serba mekanis. Dari makalah ini aku baru sadar, ternyata mode autopilot itu bukan sekedar kita lagi ngelamun biasa. Bukan, itu mekanisme pertahanan diri. Cara otak mematikan rasa sakit dan capek. Iya. Dan ironisnya, proses mati rasa itu juga sekalian mematikan kapasitas kita buat ngerasain kebahagiaan di momen itu kan? Kita jadi cuma sekedar bertahan hidup buat nyoret-nyoretin daftar tugas. Itu bagian yang paling menyedihkan sih. Kita kehilangan kehadiran kita di dalam hidup kita sendiri. Makanya satu-satunya cara buat ngerebut lagi kemudi dari si mode autopilot ini adalah dengan melambatkan ritme secara radikal. Dan disinilah filosofi slow living itu dibahas tuntas. Jujur ya, waktu awal-awal kita mau ngebahas slow living ini, aku sempat agak skeptis. Di kepalaku, slow living itu kedengerannya cuma kayak tren estetika di media sosial. Atau parahnya, kayak alasan yang dibungkus cantik buat ngebenerin kemalasan. Banyak yang mikir gitu. Iya kan? Kayak kalau kita sengaja melambat, apa kita nggak bakal tergilas sama kompetisi? Sangat wajar sih kalau kamu skeptis. Di budaya kita, kata lambat itu udah terlanjur punya konotasi buruk. Tertinggal, malas, kurang ambisi. Tapi pas kita telusuri akar sejarahnya dari sumber kita ini, konsepnya sama sekali bukan tentang malas. Oh ya? Asal mulanya dari mana tuh? Gerakan ini lahir dari protes seorang bernama Carlo Petrini di Italia tahun 86. Waktu itu dia nentang pemukaan gerai makanan cepat saji di Roma. Oh, yang awalnya disebut slow food itu ya? Betul sekali, dan yang dia protes bukan cuma burgernya. Dia memprotes hilangnya ruang untuk menikmati proses. Matinya tradisi makan malam panjang bareng keluarga tanpa orang-orang ngecek jam tangan. Jadi, esensi slow living tuh bukan bergerak selambat siput. Terus apa inti sebenarnya? Makna aslinya adalah beroperasi pada kecepatan yang tepat, right speed. Fokus pada kualitas. Ngerjain sesuatu dengan niat yang utuh, bukan buru-buru cuma demi cepat selesai dan pindah ke tugas berikutnya. Kecepatan yang tepat. Berarti ini soal ngambil alih lagi perhatian kita ya? Dan ada satu perumpamaan yang nempel banget di kepalaku waktu baca soal efek melambat ini. Konsep tentang observing self atau saksi batin. Ah iya, itu bagian yang krusial dari makalahnya. Perumpamaannya, gini, bayangin kamu lagi nonton film horor di bioskop. Kalau kamu duduk di baris paling depan, layarnya gede banget di muka kamu. Kamu pasti bakal teriak ketakutan. Napasmu sesek, kamu merasa seolah-olah kamu ada di dalam film itu. Karena nggak ada jarak antara kamu dan layarnya. Benar. Nah, melambat itu ibarat kamu bangkit berdiri, terus jalan mundur pelan-pelan sampai ke ruang proyektor di belakang bioskop. Analogi ruang proyektor ini akurat banget buat ngegambarin si saksi batin. Waktu ritme hidup kita cepat dan panik, kita tuh melebur sama emosi kita. Kita mengidentifikasi diri kita sebagai masalah itu sendiri. Kita bilang, aku ini orang yang gampang hancur dan pencemas. Iya, nggak ada ruang untuk napas. Tapi pas kita berani melambat, mundur ke ruang proyektor tadi, kita bisa ngelihat ke bawah ke arah layar dan nyadar, oh itu kan cuma cahaya dan bayangan yang lagi disorot. Emosi cemasnya emang masih ada di sana, tayang di layar. Tapi kita bukan lagi filmnya. Tepat. Kamu berubah jadi pengamat yang bisa bilang, aku sadar saat ini lagi ada perasaan cemas yang melintas di dalam diriku. Ada jarak psikologis di situ. Dan jarak itulah yang nyelamatin kewarasan kita. Memisahkan diri dari narasi negatif ya. Dan ngomongin soal mundur ke belakang ini, ngebawa aku ke penemuan yang paling bikin merinding dari seluruh sumber kita malam ini. Efek peregangan waktu. Oh, persepsi waktu ya? Ini menarik banget nih. Kan kita sering banget tuh ngeluh, aduh waktu kok rasanya cepet banget berlalunya. Ternyata, sains ngebuktiin kalau persepsi kita tentang waktu itu sangat bergantung sama seberapa banyak memori baru yang direkam sama otak kita. Bener, makanya waktu kita masih kecil rasanya setahun itu panjang banget. Tapi pas udah dewasa, rasanya baru kemarin tahun baru, udah mau akhir tahun lagi. Nah, iya. Kenapa bisa gitu secara ilmiahnya? Karena waktu kita terjebak di mode autopilot yang rutinitasnya itu-itu aja,
Otak nganggap nggak ada informasi baru yang penting buat disimpan. Otak berhenti merekam detail. Efeknya, secara subjektif, waktu menyusut dan lenyap gitu aja. Terus kalau kita melambat, Pas kita melambat dan benar-benar merhatiin sekitar, mindfulness, otak dipaksa nulis memori yang padat. Detail sensoriknya direkam semua. Suhu udaranya, tekstur cangkir kopinya, suara anginnya. Karena rekamannya kaya, otak kita ngerasa waktu berjalan lebih lambat dan jauh lebih luas. Sap rasanya tanpa pegang HP, itu secara literal bakal kerasa lebih panjang dan berbekas di ingatan kita dibanding 3 jam balesin email sambil ngunyah makanan yang nggak dikunyah benar-benar. Betul sekali. Kita nggak bisa nambahin jumlah jam dalam sehari, tapi kita bisa memperdalam cara kita ngerasain waktu itu sendiri. Luar biasa sih. Tapi di makalah ini juga dibahas ya, ada semacam ujian waktu kita mulai memelankan waktu. Iya, ada harga yang harus dibayar. Dan ini alasan utama kenapa banyak orang malah kabur balik lagi ke kesibukan mereka. Karena takut sama keheningan kan? Bener, pas suara bising dari luar udah hilang, notifikasi HP udah dimatiin, yang sisa ya cuma keheningan. Dan di dalam keheningan itu, kita terpaksa harus berhadapan sama diri kita sendiri. Buat orang kota yang terbiasa sibuk, ruang kosong ini kerasa menakutkan banget karena mereka sering salah mengartikannya sebagai kesepian. Iya, makanya kita sering sengaja nyalain musik atau bahkan podcast, mungkin aja podcast ini, cuma buat jadi suara latar biar kamarnya nggak kerasa sepi. Takut sendirian. Tapi ada garis batas yang tegas banget di riset ini antara kesepian atau loneliness sama kesendirian yang disengaja atau solitude. Perbedaannya sangat fundamental, terutama di niat dan dampak biologisnya. Kesepian itu emosi yang menyakitkan karena kita ngerasa terputus dari orang lain. Waktu kita kesepian, sirkuit nyeri di otak yang nyala itu sama persis dengan saat kita ngerasain sakit fisik. Itu stresor yang kronis. Sementara kalau solitude, Kesendirian atau solitude itu pilihan yang sadar. Itu ruang fungsional yang aman, bebas dari ekspektasi orang lain. Di solitude, kita nggak lagi mutusin hubungan sama dunia, tapi kita lagi nyambungin ulang koneksi yang intim sama diri kita sendiri. ibaratnya tuh solitude kayak kita masuk ke laboratorium pribadi kita ya, tanpa gangguan, hal-hal yang selama ini kita sapu ke bawah karpet, mulai kelihatan semua. Iya, luka masa lalu, ketidakpuasan sama kerjaan. Bener. Laboratorium kesendirian ini esensial banget, apalagi kalau kita lagi di persimpangan hidup. Entah itu transisi karir, putus cinta. Di situ kita bisa ngebongkar diri kita. Mana sih nilai hidup yang beneran milik kita, dan mana yang cuma ekspektasi titipan dari orang tua atau standar masyarakat. Mengupas ekspektasi titipan itu emang butuh nyali yang gede. Tapi sadar nggak sih, pemahaman kalau manusia butuh ruang hening ini bukan penemuan psikologi modern loh. Ini kearifan purba yang udah dipraktikkan banyak peradaban. Nah, ini bagian yang bikin aku bangga waktu baca. Makalah ini ngangkat kearifan lokal kita, konsep alon-alon waton kelakon dari masyarakat Jawa. Pelan-pelan, asalkan kelakon atau terlaksana. Iya, filosofi yang sering disalahpahami. Bener banget. Sering dicap lamban, malas, kurang ambisius sama standar kapitalisme sekarang. Padahal inti aslinya adalah tentang kehadiran penuh dalam proses. Nggak ada gunanya cepat sampai tujuan kalau jiwa kita ketinggalan di belakang. Sepakat. Di sumber kita juga ada studi kasus lokal yang menggugah banget. Ada pasangan di Jakarta, saking stresnya kerja korporat, mereka sampai kena vertigo kronis. Akhirnya mereka berani ngelepas karir, pindah ke lereng Gunung Merbabu buat bertani. Dan ajaibnya, vertigonya sembuh total tanpa obat-obatan berat. Itu karena sistem saraf mereka kembali nemuin ritme alamnya. Tubuh fisik merespons kelambatan itu. Dan di belahan dunia lain juga sama. Di Denmark misalnya ada konsep hygge. Oh, yang sering kelihatan estetik di majalah itu ya, kayak selimut tebal dan lilin gitu. Iya, tapi esensinya jauh lebih dalam dari sekedar lilin aromaterapi. Hygge itu komitmen buat nyiptain ruang yang aman secara emosional. Yang gila dari riset ini, filosofi hygge itu dihargai banget di Denmark, sampai-sampai diaplikasikan di sistem penjara mereka. Tunggu, di penjara? Gimana caranya? Narapidana di sana dikasih fasilitas buat masak makanan mereka sendiri, nyiptain sel yang hangat dan nyaman. Negara sadar kalau perbaikan mental itu cuma bisa terjadi di lingkungan yang menenangkan amigdala mereka, bukan yang terus-terusan mengancam. Wow,
Itu sangat memanusiakan manusia sih, sangat menyentuh. Terus kalau geser dikit ke Swedia, ada juga budaya lagom, yang artinya jumlah yang pas, nggak kurang, nggak lebih. Mereka punya tradisi fika, atau jeda minum kopi wajib di tengah jam kerja. Betul, dan fika itu bukan dianggap waktu yang terbuang. Nah, itu dia. Itu kayak pagar pembatas sosial yang disepakati bareng-bareng supaya karyawannya nggak burnout. Dan coba kita lihat ke Jepang. Mereka punya pendekatan yang sangat klinis, namanya Shinrin-yoku atau mandi hutan. Kita tahu kan, lingkungan korporat Jepang tekanannya gila-gilaan. Makanya sejak era 80-an, pemerintah sana meresepkan rekreasi jalan pelan di hutan. Diresepkan secara medis ya. Iya, karena ternyata ada mekanisme kimiawinya. Pepohonan itu ngelepasin senyawa organik yang namanya fitonsida, semacam minyak esensial buat ngelindungin pohon dari serangga. Pas kita hirup udara yang ada fitonsidanya, dia langsung masuk ke darah dan merintahin sistem saraf parasimpatik kita buat ngambil alih. Sistem saraf yang bikin tenang itu ya. Betul! Seketika detak jantung melambat, tekanan darah turun, dan produksi kortisol anjlok drastis. Alam benar-benar punya cara meretas sistem saraf kita ya. Sangat logis, tapi jujur aja nih, di tengah semua solusi global yang indah-indah ini, ada satu ganjalan yang makalah ini juga bahas dengan sangat netral. Dan kita harus bicara ini nih. Tentang kritik sosialnya ya? Betul. Konsep pindah ke gunung atau ambil jeda liburan ke hutan, bukankah itu kedengaran kayak hak istimewa banget? Privilege kelompok menengah ke atas yang duitnya udah aman? Fakta yang nggak bisa dibantah. Iya kan? Gimana dengan pekerja lepas? Atau ibu tunggal yang harus ngambil 3 shift kerjaan cuma biar besok bisa makan? Buat mereka, terus lari kenceng itu bukan pilihan gaya hidup, tapi murni soal bertahan hidup. Berhenti sejenak bisa berarti bencana ekonomi buat keluarga. Itu analisis yang sangat tajam dan valid dari sumber kita. Kita emang nggak bisa tutup mata kalau kemampuan buat ngatur ritme hidup itu sangat dipengaruhi sama status ekonomi. Makanya, obrolan soal slow living ini nggak boleh cuma berhenti di level gaya hidup estetik buat individu aja. Harus dibawa ke ranah sistemik ya. Tepat. Melambat itu harusnya hak asasi manusia, bukan komoditas mewah. Kita butuh perubahan struktural, undang-undang jam kerja yang manusiawi, upah yang layak, dan tata kota yang mastiin semua warga punya akses gratis ke taman atau ruang hijau. Tanpa itu, slow living cuma jadi terapi eksklusif buat yang mampu bayar. Benar banget. Tapi, sambil kita nunggu dan memperjuangkan perubahan sistem negara yang butuh waktu lama itu, buat kamu yang malam ini lagi dengerin kita di kamar, kamu nggak perlu nunggu dunia berubah sempurna buat mulai ngerawat sistem sarafmu sendiri. Iya, ada pertolongan pertama yang bisa langsung dilakukan. Dari riset ini, ada langkah-langkah praktis, gratis yang bisa kita lakuin detik ini juga. Gimana kalau kita mulai dari sumber stres terdekat kita? Ponsel. HP itu mesin akselerator stres paling efektif karena dia didesain buat manipulasi dopamin kita. Malam ini, coba terapkan minimalisme digital paling dasar. Jadikan kasur yang kamu tidurin sekarang ini sebagai zona netral, bebas dari HP. Iya, jauhin charger HP kamu dari jangkauan tangan di tempat tidur. Pas baca mekanismenya, aku langsung nyadar kenapa kadang kita susah tidur nyenyak. Otak kita seringkali mengasosiasikan kasur bukan sebagai tempat istirahat, tapi tempat ngecek kerjaan atau scrolling berita buruk. Cahaya biru layarnya juga bikin otak mikir ini masih siang. Plus, antisipasi nungguin bunyi notifikasi, itu bikin kortisol terus dipompa. Dengan ngejauhin HP, kita ngasih isyarat ke lingkungan sekitar. Kita ngasih tahu otak, hey, area ini khusus buat matiin mesin. Nah, mumpung kamu masih rebahan malam ini dan HP udah dijauhin, ada satu hal lagi. Luangin sekitar 10-15 menit buat bikin jurnal syukur. Tulis di buku catatan kecil aja, 3 hal simple yang kamu syukuri hari ini. Harus hal yang spesifik ya? Kenapa? Karena secara evolusi, otak kita tuh punya bias negatif. Lebih gampang ingat hal buruk demi bertahan hidup. Prof, yang baru, studi pada mahasiswa di Indonesia ngebuktiin kalau intervensi ini secara signifikan nurunin gejala depresi. Wah, luar biasa. Terus buat besok paginya, pas kamu bangun, cobain deh mulai harimu dengan makan secara sadar. Mindful eating. Jangan sarapan sambil berdiri, apalagi sambil melototin chat grup kantor. Duduk yang tenang. Iya duduk, kunyah pelan-pelan. Rasain suhu makanannya, teksturnya. Ini penting karena saat kita makan dengan tenang, kita ngaktifin sistem saraf parasimpatik, yang secara harfiah disebut mode istirahat dan cerna.
Makanan seenak dan sebergizi apapun nggak akan keserap baik kalau amigdalamu nyala gara-gara baca berita stres. Perhatiin warna daunnya, cium bau tanahnya apalagi kalau abis hujan. Mungkin kamu nggak bisa terbang ke hutan di Jepang besok sore buat Shinrin-yoku, tapi tubuhmu akan tetap merespon fitonsida dari pohon di taman kotamu, denyut jantungmu pasti melambat. Langkah-langkahnya kerasa kecil ya, tapi itu benar-benar ngembaliin kendali ke tangan kita sendiri. Malam ini, sebelum kita pamit, aku cuma mau ngingatin satu hal yang mungkin sering kamu lupakan. Kamu itu bukan mesin produksi. Benar, kamu itu manusia. Nilai kemanusiaanmu nggak diukur dari seberapa panjang daftar tugas yang berhasil kamu coret hari ini. Kamu punya hak mutlak buat ngerasa lelah. Dan kamu berhak penuh buat mundur selangkah dari layar bioskop kehidupanmu, duduk tenang di ruang proyektor. Apapun yang udah kamu lewatin hari ini, kamu udah berusaha sebaik mungkin. Dan itu udah lebih dari cukup. Bernapaslah. Selamat beristirahat. Dan untuk menutup penyelaman kita malam ini, ada satu renungan dari akhir makalah ini yang mau aku titipkan. Peneliti bilang, di dasar keheningan, waktu kecepatan dunia berhenti ngendaliin kita akhirnya bisa dengar satu suara kecil yang tenang, suara dari nurani kita sendiri. Malam ini, waktu kamu matiin lampu kamar dan biarin sekelilingmu tenggelam dalam sepi, coba dengerin sebentar. Apa sebenarnya yang pengen diucapin sama suara kecil di dalam dirimu itu, yang selama bertahun-tahun ini selalu tenggelam gara-gara bisingnya kehidupan?